Malaysia, hari-hari kerja, tiap bulan kirim uang pergi kampung. Kakak orang Indonesia? Mau pulang nggak ke Indonesia? Oke, so sebenarnya ada seseorang yang Kalau ketika aku udah kerja di Malaysia ini, aku pengen belikan mamaku mesin cuci. Karena kan mamaku ini loh. Adik-adik yang baru datang ke Malaysia buat merantau bekerja, dengerin ini ya. katanya banyak juga jenisnya. Oh hai, oh halo, hai teman-teman semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Jumpa lagi bersama Sehari. Doakan kalian tetap dalam keadaan sehat ya, dipermudahkan segala urusannya, dan yang pastinya selalu berpikiran positif. Kita katakan merantau ke negara orang, contohnya lah ya, banyak orang-orang Indonesia merantau ke Malaysia ini. Kita ada tujuan, antara lainnya kita mau menaikkan perekonomian kita yang di kampung negara asal kita, membantu orang tua, mewujudkan cita-cita kita. Oke teman-teman, di video kali ini ada beberapa video yang Sari akan reaksikan, tapi video pertama ini cukup FYP, ramai orang yang nonton sehingga Sari tertarik untuk membahasnya. Sebelumnya kita akan lihat dulu apa yang dikatakannya, nanti juga Sari akan bahas juga menurut apa yang Sari tahu ya. Oke teman-teman, seperti apa? Jom kita tonton video ini. Malaysia, hari-hari kerja, tiap bulan kirim uang pergi kampung, rekening sampai 2-3. Macam mana? Mau simpan uang deka poket sendiri. Kerja pagi, siang, sampai sore, senang. Malam tidur deka hutan macam ayam hutan. Jadi kalian ini pikir senang orang yang kerja dekat Malaysia sini, Tiap bulan kalian terima uang, ini rekening sampai 2, 3, 4. Tapi tahu orang punya kerja dekat sini sangat susah coy, susah bukan main. Jadi saya sudah gaji, semoga penukarannya baik biar saya pun bisa puas hati. Jangan penukaran macam bulan yang dulu ya. Ini rekening ini ada 3 memang saya mau. Oke, untuk kakak yang di dalam video ini, untuk tadi kalimat yang pertama ya, itu dia seakan-akan menurut pendengaran Sari macam dia mengapakan Malaysia ya. Kalau misalnya kakak tidak puas hati kerja di Malaysia ini, capek katanya, ya namanya kerja mestilah capek, itu adalah pilihan kita, betul tidak? Kerja pagi, siang, malam, mana ada kerja macam itu kan kalau di Malaysia ini kerjanya 8 jam atau 9 jam saja satu harinya. Kalau kerja lebih itu adalah kemauan kalian sendiri kan. Tapi macam nanti disalahkan adalah Malaysia. Wah, kerja di Malaysia ini capek sangat, penat kali, gitu ya. Padahal tujuan di dalam video ini Sari tahu dia mau mengatakan orang-orang Indonesia yang di kampungnya bahwa dia pikir kerja di sini itu enak-enak aja, senang-senang saja, tinggal terima uang gaji dia ini dikirim di kampung, uang gaji dia sini kirim ke kampung, enak-enak di sana. Padahal dia di sini kerja juga capek. Nah itu salah sendiri. Kenapa kasih semua uangnya ke kampung kan? Kalau mau kasih pun juga harus berpada-pada. Oke, dan juga jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang macam itu ya. Apalagi ada nama negara Malaysia tadi katanya di awal-awal videonya. Kalau misalnya kakak rasa tak cukup baik di sini, boleh juga pulang ke negara kita. Kak, perlulah mengeluarkan kata maaf ya teman-teman, mempuihkan tadi tuh. Oke, nah ini ada video selanjutnya. Ini kebetulan juga ini dijumpainya adalah orang Indonesia. Orang Indonesia jumpa orang Indonesia. Nah, oke teman-teman, seperti apa videonya? Jom kita tengok dulu. kakak orang Indonesia? Mau pulang nggak ke Indonesia? Oke, so sebenarnya ada seseorang yang dia sebenarnya nak tolong, tapi dia rasa sebenarnya dia agak risau atau nanti dia punya respon, tapi dia nak juga cuba. Ini dia tengok akak tu macam kesian dia seseorang. Hai Kak, Assalamualaikum. Saya boleh duduk sini ke? Ini foto boleh. Tak apa. Saya boleh tanya sikit soalan dengan akak boleh? Nama akak siapa? Nama saya Sakinah. Sakinah? Atira. Oh, Atira. Saya Tia.
Kakak orang Indonesia? Saya orang Indonesia juga. Sama dari mana? Purwokerto. Oh, di Jawa. Saya orang Indonesia juga. Saya memang tinggal di sana. Jadi kita sama satu darah. Kakak ngapain? Misalnya kakak di Malaysia udah berapa lama? Kakak seorang kah atau ada keluarga di sini? Saya sendiri. Sekarang balik Indonesia? Mau pulang nggak ke Indonesia? Saya hari Oh, kakak lagi oke di Malaysia? ini saya banyak lah makanan orang di sini. Kakak biasa tidur di mana tinggal? Di sini aja lah. Ada orang bagi makanan, ada orang bagi apa. Kakak bisa dibagi dengan orang kan, nggak boleh makan sendiri. Kakak kalau hujan gimana? Ya di sini lah, orang dibagi sehat. Sana dibagi sehat ya. Ya ada sedikit rezeki untuk kakak makan, beli makanan ya, boleh? Ini kak, sama-sama ya kakak yang kuat ya, dia doakan, dia doain saya ya. Nah, ini dijumpainya ada salah seorang orang Indonesia di daerah Kuala Lumpur sana ya. Dia duduk-duduk saja di sana, katanya rumahnya di sana, tinggalnya di sana juga, dan dari percakapannya tadi tidak bekerja ya. Katanya tadi, kakak kenapa tak balik ke Indonesia saja kalau tak ada kerja di sini gitu ya. Buat apa saya balik? Katanya macam itu. Hah? Blank seketika ya. Oke, nah juga dari percakapannya tadi dikatakannya bahwa kalau dia di sana saja tinggal, dia dibagi makan ya, walaupun dia tidak bekerja. Ada orang yang pemurah hati ya, kita tahu lah ya, orang-orang Malaysia di Malaysia ini banyak juga yang cepat sangat memberi bantuan, apalagi setakat makanan saja kan. Jadi dia makan itu dari pemberian orang, dan dia sudah tidak bekerja. Dia tidak mau balik ke Indonesia katanya. Buat apa saya balik? Ya mesti balik lah kak, karena ini kan bukan negara kita. Ini negara Malaysia, betul tak? Jadi macam mana menurut pandangan kalian? Sepatutnya kalau macam ini, ada yang tengok video ini daripada kedutaan Indonesia di KL ini atau di mana itu, boleh juga dibantulah ya, ataupun pemulangannya sampai dia sendiri tak mau pulang ke tanah airnya. Wow, kira-kira kenapa itu teman-teman? Mungkin kalau di sana dia makan susah ya kan, kalau di sini dikasih saja dengan percuma. Bagaimana tanggapan kalian? Boleh kasih komen koran di ruang komen dekat bawah. Oke, nah ini ada salah satu nasihat daripada seorang pekerja Indonesia. Wanita ini dia mau menasihati buat pekerja Indonesia yang baru datang sampai ke Malaysia ini. Ingat-ingatlah ini ya. Seperti apa? Jom kita tengok video ini. Buat adik-adik yang baru datang ke Malaysia buat merantau bekerja, dengerin ini ya. Kalau kalian baru first dapat gaji yang pertama itu, jangan langsung dihabisin, langsung kirim ke Indonesia banyak-banyak lah buat shopping macem-macem lah. Jangan kayak gitu. Gaji bulan depan belum datang udah habis uangnya. Abis itu ketar-ketir cari pinjaman dari temen lah, kakak senior lah, jangan kayak gitu. Ini dunia perantauan dek, temen kamu juga merantau di sini punya gaji yang sama. Belajar buat hidup mandiri, finansialnya itu dijaga. Yang paling terpenting nabung dulu. Kalau seumpamanya tabungannya udah cukup, barulah kalian beli apa yang kalian mau. Ingat tujuan kalian pertama datang ke Malaysia itu buat apa? Utamakan emergency fund dulu ya. Oke, nah ini juga ada satu problem ya teman-teman. Kebanyakan orang-orang yang merantau ini baru-baru datang kerja ke Malaysia, itu mereka akan kasih 100% juga kebanyakan gajinya itu ke kampung, tanpa memikirkan dia macam mana di negara orang gitu ya. Macam tadi kakak itu, mesti dia dulu mula-mula datang ke Malaysia itu sihat walafiat, tapi ya gajinya semua dikirim ke kampung tanpa dia pikirkan dia punya makan nantinya ke depannya. Kita tidak tahu ya kan, sekarang kita boleh sehat, tak tahu kita besok pun atau lusa beberapa hari kemudian itu kita boleh saja sakit. Siapa yang menjaga kita kalau bukan diri kita sendiri, apalagi di negara orang kan. Tak mungkin juga kawan-kawan kita yang membantu kita setiap saat. Mereka juga di sini kerja, mereka juga ada keperluan mereka masing-masing. Mesti kita harus simpan juga. Nah, kebanyakan orang-orang ya yang merantau ke Malaysia ini, terutamanya yang kita bahas ya, itu akan dapat gaji dan juga hampir semua uang dia akan dikirim ke kampungnya.
tanpa dia memikirkan keadaan dia di Malaysia ini seperti apa. Nah, ini yang menjadi kesalahan sebetulnya. Jadi, kalau ada terjadi ya apa-apa emergency gitu ya, siapa yang menolong kita kalau bukan diri kita sendiri? Kalau sekawan setakat beberapa hari makan, bolehlah dia kasih dengan kita. Tapi kalau contohnya tadi tuh yang Tia Arifin tadi tuh buat sosial eksperimen, kemana uang dia selama ini? Mesti dia dulu-dulu sebelumnya sihat mereka bekerja kan. Ada juga uang tabungan lah ya kan. Nah, itu juga pentingnya ya. Jangan kita kasih juga semua itu uang ke kampung, kasih juga seperlunya, tapi kita juga punya kehidupan kita juga mau menikmati hasil titik peluh kita, jadi kita harus juga kumpul untuk kita sendiri. Jangan pentingkan orang lain saja, tapi kita cekik leher katanya gitu. Oke teman-teman, so itu adalah nasihat untuk teman-teman yang datang daripada Indonesia merantau jauh-jauh ke Malaysia ini. Kalau tak mau menjadi macam kakak yang tadi itu, pikir-pikirlah ya. Oke. Good job. Nah, ini ada video selanjutnya daripada abang ini. Dia ada tujuannya, katanya dia mau datang ke Malaysia ini untuk bekerja. Terharu Sari mendengar videonya. Katanya dia mau belikan mesin basuh, mesin cuci katanya kalau dia dapat gaji di Malaysia ini. Wow. Nah, ginilah bagus ya kan, ada tujuannya. Seperti apa ceritanya? Jom kita tengok video ini. Shalom guys, Tuhan Yesus memberkati. Di sini aku mau jawab pertanyaan kalian. Mumpung ini masih jam istirahat ya kan. Karena aku cuma bisa berani bikin video itu di jam-jam istirahat kerja. Karena kalau jam kerja aku bikin video TikTok aku nggak berani. Karena sini pengawasannya ketat kali, kerja pun tak bisa main-main di sini. Di mana-mana bos besar lewat ya kan. Nah teman-teman, aku udah pertanyaan kalian bilang kan gini, ada yang bilang kayak gini kan, udah enak lah kok sekarang ya, udah kerja di Malaysia, kerja konstruksi bangunan, gajinya besar gitu kan, udah kayak sukses lah kok sekarang. Aku cuma bilang ya sebenarnya amin kalian udah mendoakan aku sukses. Cuman gini teman-teman, aku tuh tidak seenak yang kalian bayangkan. Aku ke Malaysia ini bukan berarti aku gajiku besar kali, aku udah enak kali, itu enggak ya. Apalagi aku ke Malaysia ini kan karena faktor perekonomian keluargaku juga ya. Apalagi paling utama itu keadaan keluargaku di kampung bagaimana, seperti apa. Dan aku juga udah mempunyai tujuan bahwasannya aku kepengen nanti kalau ketika aku udah kerja di Malaysia ini, aku kepengen belikan mamaku mesin cuci. Karena kan mamaku ini loh udah tua, pulang kerja kadang dia harus nyuci pakaian lagi banyak. Jadi aku kasihan, aku rencana begini, aku kalau bisa nanti gajiku yang kedua di kerja konstruksi bangunan ini, aku mau belikan mamaku mesin cuci atau TV. Itu targetku guys, sampai nanti 3 bulan ke depan. Aku kalau bisa nanti 1 bulan sekali, aku entah bulan depan aku udah bisa belikan mamaku mesin cuci, bulan depannya lagi aku udah bisa belikan mamaku TV. Itu yang aku usahakan sekarang. Terus aku mau bayar utangku juga, karena kan aku waktu pemberangkatan ke Malaysia ini juga kan aku berutang sama orang gitu kan, untuk mengenai pembiayaan. Dan aku juga sambil labung-labung sedikit-sedikit teman-teman ya. Kalau dibilang aku kaya dan aku sukses ya, aku mengaminkan, cuman belum ada seperti itu. Cuman aku mengaminkan karena kalian kan mendoakan aku yang terbaik kan teman-teman. Dan kalian bilang enak, kalian bilang gini kan, ada juga yang bilang kan, enak lah kau di Malaysia sekarang ya, kehidupanmu udah bisa kesana kemari. Aku di Malaysia ini kerja. Iya. Aku di Malaysia ini kerja, bukannya aku kesini untuk senang-senang. Alah, kalau cuma sekedar happy ngapain aku mesti ke Malaysia? Aku di Indonesia bisa. Aku ke Malaysia ini jauh-jauh ya karena aku mau ini ya, kerja cari duit, bantu orang tua, kumpuli duit untuk modal aku, untuk tabungan aku. Kan aku nggak mungkin gini-gini aja kan, pasti bakalan berumah tangga ke depannya kan. Jadi aku kumpuli teman-teman. Terus ada yang bilang, kenapa nggak di Indonesia aja cari duit, kenapa harus ke Malaysia jauh-jauh katanya. Ya aku kan mencoba siapa tahu rezekiku di Malaysia ini bagus teman-teman ya kan. Gak salah kita mencoba kan. 2 tahun aku kontrak di Malaysia ini. Aku pun kemarin udah kerja juga di Indonesia ya, tapi memang sih ada hasilnya walaupun gak banyak. Tapi puji Tuhan lah, aku mau coba hal yang baru di Malaysia ini, kerja konstruksi bangunan. Itu teman-teman. Bye, shalom. Teman-teman, nah memang kebanyakan kalau orang-orang di kampung kita itu netizen ya kan, juga kalau orang sudah merantau ke luar negara, contohnya ke Malaysia, dia pikir sudah wow langsung kaya.
Padahal di sini orang-orang yang merantau itu macam TKI seperti mereka ini, sehari bukan TKI ya, mereka bekerja, bukan di sini macam main-main kalau sudah sampai di sini. Tapi memang dekat media sosial mereka hanya melihatkan itu mereka jalan-jalan, contohnya pergi ke KLCC, ke pavilion, boleh mereka makan KFC, boleh mereka macam naik apalah ya, boleh makan apa yang mereka mau. Contohnya gitu ya, itu yang diperlihatkan di media sosial. Jadi saudara-saudara di kampung itu melihatnya, wow enaknya kau kerja di Malaysia, wow enaknya sudah kaya kau ya di Malaysia itu. Gitu pemikirannya. Tapi teman-teman, di sebalik itu mereka kerja penat juga ya, mereka boleh itu dapatkan daripada keringat mereka, jadi mereka nikmati juga. Banyakan juga yang di sana itu juga kalau sudah melihat kalau sudah kerja di Malaysia itu dipikir banyak uang, jadi boleh pinjam uang. Tiap-tiap hari boleh pinjam uang ya, sehari juga ya teman-teman. Ya sudah, kita tahulah kemampuan kita ini berapa ya kan, cukup saja. Tapi salut juga untuk abang ini, pemikirannya tuh juga mau dia tolong ibunya, dia cakap tadi mamanya mau untuk gaji yang bulan kedua dia akan belikan mesin cuci ataupun mesin basuh. Nanti bulan seterusnya dia akan belikan TV. Nah gini ya, sangat mulia macam ini, mau membantu orang tua. Tapi harus ada tujuannya. Jangan kita hanya kasih saja semua uang kita tanpa kita tahu arah tujuan uang itu kemana digunakan. Takutnya kita kan kena berjaga-jaga juga kan di dalam kehidupan ini juga. Ya takutnya nanti disalahgunakan ataupun difoya-foyakan dengan orang yang tidak tepat. Padahal kita sudah capek-capek kerja ya kan, penat-penat, berpeluh-peluh, berkeringat-keringat, tapi orang di sana di kampung menghabiskan macam itu saja. Nah oke teman-teman, so ini adalah hanya sekedar nasihat supaya boleh juga didengarkan. Sari tahu ada juga yang nonton video ini, banyak juga ya orang-orang Indonesia yang kerja di Malaysia ini. Oke, macam itu. Bagaimana tanggapan kalian terhadap video tadi itu? Boleh komen ya. Oke, sampai jumpa di next videonya. Misari, bye.